Halo, selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang masih lanjutan dari pernapasan dan kita akan membahas hari ini tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Pada dasarnya, mekanisme pernapasan pada manusia itu berdasarkan tempat terjadinya itu kita bedakan menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa perbedaannya antara pernapasan dada dan pernapasan perut? Bagaimana proses terjadinya? Mari kita lihat bersama-sama pembahasannya berikut ini. Mekanisme pernapasan pada manusia. Berdasarkan tempatnya, mekanisme pernapasan itu dibedakan menjadi ada dua macam. Yang pertama itu ada yang disebut dengan pernapasan dada atau biasa disebut dengan pernapasan tulang rusuk. Pernapasan dada ini letaknya kenapa disebut pernapasan dada? Karena dia terdapat di yang memegang peranan ada di dada, yaitu tulang rusuk. Jadi yang memegang peranan ini pada pernapasan dada ini adalah otot-otot tulang rusuk. Kemudian yang kedua adalah pernapasan perut atau biasa disebut pernapasan diafragma. Yang memegang peranan adalah perut. Kenapa disebut pernapasan diafragma? Karena yang memegang peranan adalah otot diafragma. Jadi kedua pernapasan ini itu mekanismenya kurang lebih sama nanti, tetapi yang memegang peranan itu berbeda. Dua-duanya proses yang terjadi nanti, baik inspirasi maupun ekspirasi itu terjadi, tetapi yang memegang peranan utama nanti kalau pernapasan dada adalah otot-otot antar tulang rusuk, dan kalau pernapasan perut adalah otot-otot diafragma. Baik, kita lihat. Nah, yang penting di sini ada konsep fisika yang perlu diketahui dalam proses pernapasan pada manusia, yaitu bagaimana hubungan antara tekanan dan volume. Nah, ini penting karena kita akan lihat nanti bagaimana terjadinya ekspirasi dan kenapa bisa terjadi ekspirasi dan inspirasi pada paru-paru. Nah, ini konsepnya. Jika volume kecil, pasti itu tekanannya besar. Ini konsep. Jika volumenya kecil, itu tekanannya besar. Kalau suatu ruangan ini ya, suatu kantong. Jika volumenya kecil, tekanannya besar, dan sebaliknya juga. Jika volumenya besar, pasti tekanannya menjadi kecil. Nah, ternyata proses pernapasan pada manusia ini, utamanya pertukaran gas ke dalam paru-paru itu terjadi inspirasi dan ekspirasi itu karena perbedaan tekanannya. Kenapa perbedaan tekanannya? Karena ada volume berubah, volume pada paru-paru itu berubah-ubah. Kenapa bisa berubah? Karena ada tadi itu yang memegang peranan itu mekanisme kerja otot. Otot itu kadang relaksasi dan kadang kontraksi. Nah, baik kita lihat nanti dalam prosesnya berikut. Nah, gambar ini menunjukkan ada panah ke bawah, itu artinya pada posisi ini turun, maka ini kan yang menyebabkan rongga paru-paru bertambah besar. Karena rongganya bertambah besar, maka volume paru-paru menjadi besar. Karena volume paru-paru membesar, maka tekanannya menjadi kecil. Maka ini disebut dengan inspirasi akan terjadi. Udara luar akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, kita lihat dulu untuk pernapasan. Kalau yang memegang peranan itu adalah otot antar tulang rusuk. Nah, di sini ada otot antar tulang rusuk yang memegang kalau pernapasan dada, dan ini ada otot diafragma yang memegang pada pernapasan perut. Kemudian gambar yang kedua ini menunjukkan mekanisme inspirasi baik pada pernapasan dada maupun pada pernapasan perut. Mengapa terjadi ekspirasi di sini? Tadinya ini diafragma turun, maka ini rongga paru-paru membesar. Nah, sekarang ini diafragma relaksasi kembali sehingga dia mengkerut, ya, diafragma relaksasi, ini kembali melengkung, rongga paru-paru mengecil, ya.
ketika rongga paru-paru mengecil, volume paru-paru menjadi kecil. Ketika volume paru-paru menjadi kecil, tekanan di dalam paru-paru itu lebih besar dari tekanan udara luar, maka udara dari paru-paru itu keluar. Nah, ini yang disebut dengan ekspirasi. Jadi tadi saya katakan bagaimana mekanisme inspirasi dan ekspirasi itu terjadi pada pernapasan, itu karena adanya perbedaan tekanan. Ya. Tekanan apa? Tekanan udara di dalam paru-paru dengan tekanan udara luar. Ini diafragma berkontraksi, maka posisinya akan mendatar. Karena ini mendatar, turun ke bawah ini diafragma, maka ini rongga paru-paru ini akan membesar. Karena rongga paru-paru membesar, tekanannya, volumenya menjadi besar, tekanannya menjadi kecil dibanding udara luar. Maka akan terjadi inspirasi, terjadi masuk ke dalam paru-paru, udara luar masuk ke dalam paru-paru. Jadi perhatikan gambar ini. Nanti pembuat soal ini tentu dia akan menggambarkan ini nanti ini rata. Nah, kemudian disuruh menjelaskan dari gambar tersebut mana yang terjadi ekspirasi dan mana yang terjadi inspirasi. Nah, baik kita lihat mekanismenya. Pada pernapasan dada, tadi saya katakan bahwa yang memegang peranan adalah otot-otot antar tulang rusuk. Inspirasi terjadi pada pernapasan dada apabila otot antar tulang rusuk itu tadi berkontraksi atau berkerut, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, ya, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan rongga dada mengecil, paru-paru mengembang, tekanan paru-paru mengecil, udara luar masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini kalau pernapasan dada. Ingat, yang memegang peranan pada pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk. Bagaimana mekanisme ekspirasinya? Mekanisme ekspirasinya itu yang lawannya dari tadi. Apa yang terjadi pada otot antar tulang rusuk? Relaksasi. Otot antar tulang rusuk relaksasi mengendor, tulang rusuk kembali ke posisi semula. Ya. Berarti rongga dada menyempit. Ketika tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada menyempit, tekanan rongga dada membesar, paru-paru mengempis, tekanan paru-paru membesar dibanding dengan udara luar, maka udara keluar dari paru-paru atau dari alveolus ke atmosfer. Pada pernapasan perut juga prosesnya demikian. Namun pada pernapasan perut ini yang memegang peranan penting adalah otot diafragma. Otot diafragma berkontraksi, ya, diafragma menjadi datar, rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, paru-paru mengembang, tekanan dalam paru-paru mengecil, udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini peristiwa ekspirasi yang saya jelaskan melalui gambar. Pada ekspirasinya juga sama. Apa yang memegang peranan otot diafragmanya, bagaimana kedudukannya? Kedudukannya adalah relaksasi, berarti kembali ke keadaan semula, yaitu melengkung ke atas. Rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, paru-paru mengempis, tekanan dalam paru-paru, ya, tekanan dalam paru-paru membesar, udara keluar dari paru-paru. Jadi konsep tadi, jika volume besar, tekanan kecil, jika volume kecil, tekanan besar, dan ini yang digunakan, konsep yang digunakan pada peristiwa inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan. Nah, tadi saya katakan, ini tadi saya sudah singgung pada zona penghubung, bahwa di dalam zona penghubung itu apa kepentingannya dan fungsi utamanya, dan sebenarnya itu terjadi di dalam rongga hidung. Maka di dalam rongga hidung, sebelum udara mencapai ke paru-paru atau alveolus, itu udara mengalami 3 perlakuan utama. Perlakuan yang pertama adalah di dalam rongga hidung, rambut hidung dan lendir menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Sebab itu kadangkala dikatakan kalau di tempat-tempat tertentu lebih sehat atau lebih
baik kita menghirup udara lewat hidung dibandingkan dengan lewat mulut, karena kalau lewat hidung ada rambut hidung dan lendir yang bisa menyaring udara. Kemudian yang kedua, suhu udara yang kita hirup yang masuk ke paru-paru itu suhunya berbeda. Sebab itu di dalam rongga hidung sebelum sampai di paru-paru, suhu udara itu disesuaikan dengan suhu tubuh. Begitupun dengan yang ketiga, kelembaban udara berbeda dengan kelembaban tubuh. Maka di dalam rongga hidung, udara itu akan mengalami penyesuaian kelembaban sebelum sampai di paru-paru. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang mekanisme respirasi pada manusia. Kita sudah membahas dua berdasarkan tempatnya. Mekanisme ini ada dua tadi, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Bagaimana inspirasi dan ekspirasinya kita sudah membahasnya secara bersama-sama. Dan sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.